Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk yang nonton videonya di waktu pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan saya yang akan melanjutkan cerita Tuan Kecil untuk Tuan Muda. Seperti biasa, sebelum video berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya juga. Kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga terhibur. Bab 4 dimulai. Beberapa hari kemudian, Emily mendapat sebuah telepon dari rumah sakit ketika tengah bersiap untuk pergi jalan-jalan dengan Vienna yang rutin dilakukan tiap seminggu sekali. Tetapi setelah mendapat telepon tersebut, Emily pun memutuskan untuk langsung pergi ke rumah sakit dan mengubah hari jalan-jalan dengan Vienna. Dengan jantung yang berdegup, Emily pergi menemui dokter yang melakukan tes DNA pada bayi yang ia temukan, juga sehelai rambut milik Haigo. "Bagaimana, Dok?" tanya Emily. Dokter tersebut pun menyerahkan selembar kertas pada Emily sambil berkata, "Hasil tes menunjukkan DNA Tuan Haigo dan bayi tersebut 100% cocok," membuat Emily menjatuhkan kertas tersebut. Sejak pukul 7 hingga tepat pukul 8 malam, seluruh keluarga inti Dharmasraya berkumpul di ruang keluarga dengan hasil tes DNA yang sudah Emily dapatkan. Mereka sekeluarga saling bungkam setelah membaca hasil tes yang Emily dapatkan, hingga tiba-tiba Haigo berdeham membuat semua pandangan tertuju padanya. Bukan bermaksud membela diri, dan jujur saja, aku memang pernah melewati cinta satu malam dengan seorang gadis, hanya sekali, itu pun juga 3 tahun yang lalu. Bahkan gadis itu sekarang sudah menikah, dan aku juga mengenal dia dan suaminya. Satu lagi, setelah kami melewati malam itu, dia tidak hamil, karena tentu aku menggunakan pengaman saat itu. Ujar Haigo berusaha menyangkal hasil tes DNA. "Kau menyangkal, Bagaimana bisa hasil tes itu membohongi kita? Di situ jelas tertulis bahwa anakmu, dan kau tidak mengakuinya. Bagaimana bisa kau sekejam itu?" sahut Satyan membuat semua pandangan beralih padanya. Tetapi juga setuju pada pernyataan yang Satyan katakan. "Baiklah, untuk berjaga-jaga, aku sudah melaporkan kasus itu pada polisi. Dan beberapa hari kemarin, tanpa kalian ketahui, polisi sudah mulai mencari tahu tentang bayi itu. Karena kalau memang bayi itu adalah anakku, tentu aku harus menikahi ibunya, kan?" tanya Haigo di akhir kata, kemudian bangun dari duduknya dan meninggalkan ruang keluarga. "Kak Haigo, bagaimana bisa kau melapor ke polisi tanpa memberitahu keluarga kita, Kak?" seru Satyan membuat Haigo menghentikan langkah dan membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Satyan. "Terlalu lama kalau harus menunggu hasil tes DNA keluar. Besok polisi akan memberi kita informasi tentang keberadaan ibu dari bayi itu," jawab Haigo sambil menatap tajam pada Satyan. Satyan nampak bungkam dengan tangan terkepal, dan kejadian tersebut terpandang oleh Haigo. Haigo tersenyum sinis sebelum benar-benar meninggalkan ruang keluarga. Haigo masuk ke dalam kamarnya dengan membanting pintu kamar. Direbahkan tubuhnya tersebut dengan kasar ke ranjang kamar. Pikirannya kembali ke waktu polisi menerangkan tentang siapa ibu dari bayi tersebut setelah beberapa hari mencari tahu. Haigo menggelengkan kepala sambil menatap langit-langit kamar. "Kak," panggil seseorang dari pintu kamar yang masih terbuka. Haigo menatapnya tanpa berniat bangun dari posisi berbaring. "Mungkin 10 bulan yang lalu kau melakukan CSM lagi dan dalam keadaan mabuk. Oleh sebab itu kau tidak menyadarinya," ujar seseorang yang tadi memanggil Haigo yang tak lain adalah Emily. Haigo kemudian mengubah posisinya menjadi duduk. "Pergilah Emily, katakan pada semuanya bahwa aku sudah mengakui bayi itu sebagai anakku. Dan jangan beritahukan pada mereka kalau aku akan mendatangi ibu dari bayi itu. Kau bisa ikut kalau mau," ujar Haigo diakhiri dengan senyuman. Emily membalas senyuman tersebut,
kemudian menganggukkan kepalanya. Setelahnya, Emily pun bangun dari duduknya dan keluar dari kamar Haigo sambil menutup pintu kamar tersebut. Emily melangkahkan kakinya menuju ruang keluarga di mana keluarganya masih berkumpul di sana. Dengan hembusan nafas sebelum bicara, Emily berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kak Haigo sudah mengakui bayi itu, ujar Emily. Tuan Gana dan Nyonya Manda saling pandang usai mendengarnya. Apa rencana Papa setelah ini, Pak? Tanya Emily sambil duduk di samping Cynthia yang masih berada di ruang keluarga dengan pandangan yang fokus pada ponselnya. Tuan Gana nampak menggelengkan kepalanya. Hal ini cukup memalukan keluarga dari Mas Raya. Tetapi Haigo harus tetap bertanggung jawab pada apa yang telah ia lakukan. Jadi, kita harus mencari tahu siapa ibu dari bayi tersebut untuk Haigo nikahi. Jawabnya dengan lesu, kemudian mengajak sang istri untuk pergi ke kamar karena rasa lelah yang tiba-tiba hinggap. Cynthia, tidur nak, ujar Nyonya Manda pada putri bungsunya. Cynthia pun mengalihkan pandangannya dari ponsel ke sang ibu, kemudian menganggukkan kepala dan ia pun meninggalkan ruang keluarga bersama Tuan Gana dan Nyonya Manda. Sekarang, tersisa Mia dan Emily di ruang keluarga. Keduanya saling pandang sebelum saling menghembuskan nafas dan menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa sambil menatap langit-langit ruang keluarga. Emily, panggil Mia kemudian. Ya, sahut Emily tanpa mengalihkan pandangannya dari langit-langit ruangan. Aku tidak yakin kalau bayi itu adalah anak kakakmu, ujar Mia membuat Emily mengerutkan keningnya. Kenapa, Kak? Tanya Emily. Lihat sendiri kan, selama ini sediam apa dia. Rasanya gak mungkin gitu dia bisa punya anak dengan muka yang selalu datar setiap hari. Bahkan, beberapa kali kakak tawarin perempuan untuk kencan sama dia, tapi dia gak mau, karena mau fokus sama kuliah katanya, jelas Mia. Emily menganggukkan kepalanya. Udah 3 tahun dia sediam itu. Dan tadi dia bilang dia cuma sekali ngelakuin CSM dan itu pun 3 tahun yang lalu. Apa setelah dia lakuin itu, dia jadi diam ya Kak? Atau dia nyesel karena udah lakuin itu? Mia menggelengkan kepalanya. Gak tau deh, Kak paham, suami dan anak kakak udah nunggu di kamar. Kakak duluan ya, sahut Mia kemudian beranjak dari duduknya, meninggalkan Emily sendirian di ruang keluarga. Emily nampak termenung setelahnya. Sebelum hasil tes DNA keluar, Emily berharap bahwa hasil tes DNA akan menunjukkan bahwa hasilnya negatif, yang artinya bayi tersebut bukan anak kakaknya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Emily mengembuskan nafasnya pelan sebelum akhirnya beranjak meninggalkan ruang keluarga menuju kamarnya. Emily langsung berbaring di ranjang kamar begitu tiba di kamar. Ditatapnya langit-langit kamar, hingga akhirnya Emily kembali bangun dan membuka tirai panjang yang menutupi pintu kaca menuju balkon kamarnya. Emily memutuskan untuk bersantai di balkon kamarnya sambil menatap gelapnya langit malam. Kemudian, tepat ketika Emily duduk di kursi yang tersedia di balkon kamar, matanya mendapati adik lelakinya tengah berdiri di balkon juga. Balkon kamar Haigo juga Emily dan Satyan tergabung membuat Emily masih bisa mendengar apa yang Satyan katakan, yang sepertinya tidak menyadari kehadiran sang kakak. Kenapa lama sekali angkat teleponku, bodoh? Seru Satyan membuat Emily terkejut karena kata yang adiknya katakan termasuk kasar. Alasan saja, sudah dari tadi aku berusaha menelponmu. Ujar Satyan lagi membuat Emily mengetahui alasan kemarahan adiknya. Tetapi tetap saja, keluarga dari Mas Raya, terutama Tuan Gana dan Nyonya Manda, tak pernah mengajari putra-putrinya untuk mengumpat seseorang dengan kata jelek seperti itu. Part 4 selesai. Penasaran gak sama kelanjutannya? Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian. Lalu berikan kritik dan saran di kolom komentar.
Saya Lovers pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.